COVID-19 atau varian Omicron terus menggempur atau sedang mengamuk, dan manusia yang menjadi korbannya, menjadi sasaran daripada virus ini, tidak sedikit saudara kita, sahabat kita, teman kita, mereka yang terpapar. Bahkan ada juga yang mengalami kematian dari virus ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya, kita berjumpa kembali dalam channel ini, di dalam channel CPS Television. Dan saya mengundang Bapak Ibu, mari yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dan yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung saya dengan menekan tombol subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya, supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi ketika ada video-video terbaru yang saya upload. Fenomena saat ini, belakangan ini sering kita lihat bagaimana COVID-19 atau varian Omicron terus menggempur atau sedang mengamuk, dan manusia yang menjadi korbannya, menjadi sasaran daripada virus ini. Dan setiap manusia saat ini, kalau kita melihat setiap hari, bahkan ribuan orang terpapar dari virus COVID-19 varian Omicron ini. Tidak sedikit saudara kita, sahabat kita, teman kita, mereka yang terpapar. Bahkan ada juga yang mengalami kematian dari virus ini. Setiap hari terus bertambah, dan bertambah terus. Bahkan kita hampir tidak menyadari bahwa diri kita pun sudah terkepung oleh virus COVID-19 ini dengan varian Omicron yang sedang mengamuk saat ini. Setiap kita berusaha menjaga diri dari virus ini. Dengan apa kita menjaga diri? Kita menjaga diri dengan meminum vitamin, kita menjaga diri dengan prokes, memakai masker, menggunakan sanitizer, dengan membersihkan tangan kita setiap saat. Karena tidak ada di antara kita yang mau terpapar, yang mau tertular oleh virus COVID-19 ini. Segala upaya, segala usaha kita lakukan supaya kita terhindar. Dan kita berusaha berhati-hati sekali. Saat berbicara dengan orang lain, kita pun harus menjaga jarak. Karena ada probabilitas yang tinggi kita dapat terpapar ketika kita tidak menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita. Di sini kita melihat setiap manusia, setiap kita berusaha untuk tidak terpapar atau terseret atau termakan dengan virus COVID-19 varian Omicron ini. Bahkan di antara kita selalu membawa sanitizer kemana-mana. Kita berusaha membawa cairan pembersih ini, kita berusaha untuk membersihkan tangan kita supaya kita selalu dalam keadaan steril. Ini semua upaya kita untuk menjaga tubuh kita supaya tidak terpapar dari virus COVID-19. Melihat kejadian dan peristiwa yang Tuhan izinkan, seperti dikatakan di dalam firman-Nya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau kita melihat kejadian ini, berarti Tuhan izinkan bahwa adanya virus COVID-19, adanya varian Omicron yang membuat kita akhirnya merubah, sadar tidak, merubah cara hidup kita, merubah kebiasaan kita. Sehingga kalau yang tadinya kita suka sembarangan, kita mau makan asal comot saja, itu sudah menjadi habit. Kita bicara mungkin sembarangan, tidak pernah menjaga jarak. Kita mungkin kalau batuk pun tidak menjaga, kita tidak menjaga prokes kita dengan baik, kita merasa puas atau seenaknya saja. Tetapi COVID-19 merubah kebiasaan kita, habit kita sehari-hari. Dulu kita sembarangan pegang apa saja, habis pegang barang-barang ini itu, lalu kita pegang makanan dan masuk ke dalam mulut kita. Tangan kita kotor, kita tidak pernah menyadarinya, langsung memegang muka kita atau wajah kita, area hidung dan mulut kita. Tetapi sekarang,
Kita berusaha untuk menjaga kebersihan dan mensterilkan. Setiap kita habis pegang apapun, kita selalu ambil sanitizer dan kita membersihkannya. Kita menerima barang, kita menyemprotkannya dengan disinfektan supaya barang-barang tersebut steril sehingga ketika kita memegangnya terbebas dari virus. Lihat, pandemi virus COVID-19, varian Omikron ini mengubah cara hidup kita. Mengubah kebiasaan kita yang tadinya sembrono, tadinya tidak peduli dengan kesehatan, tidak aware dengan yang namanya virus, kita masa bodoh, tetapi sekarang kita semua saling berjaga-jaga. Kita berusaha menjaga tangan kita bersih, kita menjaga jarak ketika berbicara dengan orang lain, supaya droplet kita tidak kena orang lain, atau kita pun tidak terkena droplet dari orang lain. Kejadian ini diizinkan oleh Tuhan, yang akhirnya mengubah habit manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga tubuh jasmani kita saja supaya tidak terpapar dari COVID-19, kita berusaha menjaga kebersihan kita, steril tangan kita, seperti itu. Sadar tidak, kehidupan kita bukan hanya menyangkut tubuh jasmani kita, tetapi juga menyangkut tubuh rohani kita, manusia rohani kita, yang harus kita jaga. Selama ini kita tidak peduli dengan manusia rohani kita, pertumbuhannya, apakah terpapar virus dunia atau tidak. Di sini kita harus ingat kembali bahwa kalau menjaga tubuh secara fisik saja, kita berjuang supaya tidak terpapar virus COVID-19 dengan segala cara. Dan kita juga harus bisa menjaga manusia rohani kita dari virus dunia ini dengan segala cara. Kalau virus COVID-19 bisa membawa kematian kepada manusia, maka harus disadari bahwa virus dunia juga bisa membawa kematian kepada manusia rohani kita. Kita harus menjaganya seperti kita menjaga tubuh kita. Kita harus menjaganya selalu steril. Apa yang masuk di dalam manusia rohani kita harus kita jaga. Bagaimana caranya? Kita jaga apa yang kita dengar. Kita jaga apa yang kita lihat. Supaya pikiran kita ini selalu dalam kondisi steril. Kita harus sterilkan hal-hal yang tidak berguna untuk kita lihat, jangan kita lihat. Hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita dengar, jangan didengar. Kalau kita terbiasa mendengar gosip, ngomongin orang, jangan kita dengar itu. Kita sukanya mendengar berita-berita hoax, berita-berita yang membuat orang lain panas. Nah, ini harus kita jaga demi menjaga atau mensterilkan segala hal yang masuk ke dalam manusia rohani kita. Sehingga pikiran-pikiran yang tidak baik pun harus kita jaga. Jangan biarkan pikiran kita menjadi atau selalu berpikir hal-hal yang negatif. Perkataan kita juga harus dijaga. Karena perkataan kita ini yang akan juga mempengaruhi bagaimana pertumbuhan daripada manusia rohani kita. Ingat loh, bahwa iman kita bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau mulut kita saja memperkatakan hal-hal yang buruk, mulut kita sering sekali mengumpat, sering sekali memarahi orang lain, sering sekali menghina, menjelek-jelekan orang lain, itu kita dengar. Mungkin ya saya tidak mendengar karena saya tidak berkata-kata. Ya, oke, tidak berkata dengan mulut, tapi apakah Bapak Ibu berkata-kata melalui jari-jari kita? Mungkin melalui jari-jari kita menulis di medsos, di WhatsApp, membalas chat orang, lalu kita menulis di setiap media sosial kita. Itu perkataan kita. Ketika kita baca, kita mendengar. Ketika kita membacanya, itu memasukkan di dalam pikiran kita. Maka kita harus menjaganya. Seperti menjaga tubuh kita, menjaga tangan kita selalu steril dengan sanitizer. Maka ayo saya mengajak, kita sadar, kita juga harus menjaga manusia rohani kita, mensterilkannya. Mensterilkan supaya jangan membiarkan berita-berita yang hoax, yang tidak baik, yang tidak membangun iman, supaya tidak kita dengar. Tidak perlu kita melihat hal-hal yang tidak membangun iman kita, yang hanya membuat atau menyukakan daging kita. Memang kita masih hidup di dunia, daging kita masih terlalu kuat untuk menuntut kepada kehidupan kita supaya mengikuti keinginannya.
Dan inilah yang selalu dunia tawarkan, virus dunia tawarkan, bagaimana supaya kita terjebak, terseret, dan hanya mengutamakan hal-hal yang dari dunia ini yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita merasa nyaman, senang. Ketika kita berusaha untuk tidak lagi menerima atau mengkonsumsi hal-hal yang dari dunia, kita merasa tidak nyaman. Rasanya sakit, sukar. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten, sama seperti menjaga tubuh ini, kita konsisten menggunakan sanitizer, konsisten menjaga jarak. Berarti kita pun harus menjaga manusia rohani kita secara konsisten. Jaga apa yang masuk, biarkan yang masuk hanya kebenaran. Baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan supaya pikiran kita hanya memikirkan dan merenungkan perkara-perkara yang suci, yang kudus, yang berkenan dan mulia di hadapan Bapa kita di surga. Kita jaga apa yang kita sentuh, jangan sembarangan. Berbicara apa yang kita sentuh berarti apa yang kita lihat, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dibersihkan dengan sanitizer tersebut. Lalu bagaimana membersihkannya? Masa manusia rohani pakai sanitizer? Kita harus membersihkannya dengan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan selalu. Kita dengar firman Tuhan selalu untuk kita terus menjaga. Sehingga kita mengerti dan kita tune dengan Bapa kita di surga, kita tahu bahwa ini berbahaya. Ini bisa terjadi menyeret kita dalam kematian. Kalau tubuh kita saja secara jasmani kita terkepung dengan virus Omikron ini, dengan virus COVID-19 varian Omikron, maka manusia rohani kita sebenarnya pun selama ini terkepung oleh segala keinginan dunia, terkepung oleh segala percintaan dunia, tawaran-tawaran yang menyenangkan daging kita. Kita tidak pernah sadar, tidak pernah peduli bahwa itu bisa memaparkan atau kita terpapar dengan virus dunia itu. Manusia rohani kita kalau terpapar dengan virus dunia itu, maka kita akan mengalami sakit. Sakit yang bagaimana? Ya justru kita sakitnya karena tidak mau mengikuti apa yang Bapa kehendaki. Jiwa kita sakit, daging kita selalu kita puaskan, kita merasa hidup sesuka hati kita. Tapi saat ini, justru Tuhan izinkan adanya virus COVID-19 mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya juga, bahwa kita harus berjaga-jaga. Kalau virus COVID-19 bisa membawa kematian, maka virus dunia pun bisa membawa kematian kepada manusia kerohanian kita. Bahwa kita bisa mengalami kematian kekal selama-lamanya. Di mana di sana kita tidak dapat berjumpa dengan Bapa kita. Dan kita tidak bisa berjumpa dengan junjungan agung Tuhan kita. Kalau kita tidak bisa berjumpa dengan Bapa dan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita berada di suatu tempat yang tidak pernah kita inginkan. Dan di mana di situ kita tidak bisa mendengar sukacita, tidak bisa merasakan kebahagiaan, yang kita tahu hanya ratap dan kertak gigi. Berbicara ratap dan kertak gigi berarti berbicara ada orang-orang yang meratap kesedihan, kedukaan yang begitu besar, dan kertak gigi berbicara kengerian yang begitu dahsyat, kesakitan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, di sini kita sama-sama mengingatkan, ayo kita terus belajar mengubah hidup kita. Kalau habit kita berubah karena kondisi dunia, sadarlah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Maka kalau kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan, ayo kita berubah. Habit kita berubah. Dengan adanya peristiwa ini, Allah izinkan supaya kita pun cara hidupnya berubah. Menjaga manusia rohani kita supaya tidak mengalami kematian yang kekal selama-lamanya. Ayo ambil keputusan, renungkan. Saat ini, sudahkah kita menjaga tubuh kita? Sudahkah kita menjaga manusia rohani kita? Apakah kita menjaga mata dan pikiran kita? Dan kita menjaga atau mengendalikan perkataan mulut kita. Semua ada di tangan kita. Kita mau melakukan yang mana? Ayo kita renungkan dan ambil keputusan. Jangan keputusan yang salah, tetapi keputusan yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Silakan share video ini ke sanak saudara kita, famili kita, teman-teman kita agar mereka pun diingatkan. Dan kita sama-sama saling mengingatkan
Dan bagi yang belum, ayo dukung saya dengan mengklik tombol subscribe. Dan aktifkan juga gambar loncengnya agar kita sama-sama bisa terus belajar, kita bisa terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.